Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi ramadhan latamannaw an takuna sanatu kulluha ramadhan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap hadirin jamaah salat tarawih Masjid Jami' Al-Muttaqin, Jami' Darul Muttaqin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih para pengurus DKM yang diketuai dan dipimpin oleh Ustaz Mukhtar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan untuk memakmurkan masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam ke-17 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan jamuan bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih merasakan bulan Ramadan. Jangan sampai kita salah fokus. 2 bulan kita minta di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan kita lupa apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Bertepatan dengan hari ini, para ulama mengajarkan kita untuk memperingati malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa dibilang bulannya Al-Quran? Salah satunya karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kalau kita pelajari dalam ilmu ulumul Quran, proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 proses. Ada tiga proses. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Itu diturunkan Al-Quran dari Allah kepada Lauhul Mahfuz secara duf'atan wahidah. Satu Quran diturunkan seperti itu. Quran yang kita baca nih, seperti itulah diturunkan Al-Quran dari Allah kepada Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan lagi kepada Baitul Izzah, satu tempat di langit paling bawah yang paling dekat dengan bumi, namanya Baitul Izzah. Diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itulah diturunkanlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW munajjaman, berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi itu semuanya proses sudah berjalan. Semua proses sudah selesai. Kita hanya memperingati saja. Kenapa para ulama mengajarkan kita untuk memperingati nuzulul Quran? Supaya kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu lagi proses yang masih bisa kita proses. Para ulama menambahkan nuzulul Quran yang keempat, yaitu dari Nabi Muhammad SAW kepada hati kita, jamaah sekalian. Al-Quran sudah turun ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur, diawali dari surat Al-Alaq, diakhiri dengan surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apakah sudah Al-Quran diturunkan atau sudah sampai ke hati kita? Nah, itu pertanyaan besarnya jemaah sekalian. Dan untuk itulah kenapa kita memperingati nuzulul Quran. Kita introspeksi diri, apakah di hati kita sudah ada Al-Quran?
Apakah Al-Quran cukup diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, berhenti di situ, atau kita butuh Al-Quran kita masukkan ke dalam hati kita? Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran di hari kiamat akan datang kepada orang yang sering membacanya nanti di hari kiamat. Selama kita di dunia kita sering baca Quran, nanti di akhirat bukan kita yang nyari Al-Quran, tapi Al-Quran yang bakal nyari kita. Dan syafaat Al-Quran luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita ketahui syafaat itu ada 3. Yang pertama, syafaat yang mencegah seseorang untuk tidak masuk dalam api neraka. Syafaat yang kedua adalah syafaat yang memindahkan orang dari api neraka ke dalam surga. Dan syafaat yang ketiga adalah syafaat yang menaikkan derajat orang yang sudah masuk dalam surga, dinaikkan lagi ke derajat yang lebih tinggi. Itu 3 syafaat. Syafaat yang pertama, orang yang tadinya sudah divonis sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya untuk masuk ke dalam neraka, dengan syafaat tersebut orang ini enggak jadi vonisnya. Udah divonis nih, kamu jadi ahli neraka. Karena masih ada proses, nggak langsung masuk neraka, disitulah proses syafaat berlangsung. Itu syafaat yang memiliki sebab yang pertama. Syafaat yang pertama dimiliki oleh yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua hanya dimiliki oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran dari itu jemaah sekalian. Kalau ada orang di hatinya ada Al-Quran, dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa salah seorang fasik sudah masuk ke dalam kubur, meninggal masuk ke dalam kubur, terjadilah proses. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ngapain datang? Untuk interogasi dia nih, untuk menanyakan, menanyakan pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Munkar Nakir datang, sesuai dengan SOP-nya, kalau dia ahli maksiat, sebelum dia diazab di neraka, dia diazab dulu di alam kubur. Ketika dia mau diazab, datang salah seorang yang mukanya tampan, berwajah tampan, bercahaya. Baru mau disabet yang pertama kali langsung ditahan. Tunggu dulu, kamu mau ngapain? Saya mau sabet orang ini, orang fasik. Selama di dunia dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar dulu. Di dalam hati ini, biar di dalam orang ini, di dalam hatinya, walaupun dia ahli maksiat, dia ada aku. Nggak bisa dong, kata malaikat Munkar Nakir. Ini udah SOP saya nih. Saya harus kerjakan tugasnya. Nggak bisa berdebat malaikat Munkar Nakir dengan seseorang ini, sosok manusia yang nantinya digambarkan itu adalah Al-Quran berupa surat Al-Mulk. Jadi ternyata orang ini selama di dunia dia hafalnya cuma 1 surat doang. Ya sama surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah udah pasti dia sholat. Ya. Al-Fatihah sama surat Al-Mulk, tapi yang membela dia di alam kubur nanti adalah surat Al-Mulk yang dia hafal, yang dia selalu bacakan ya, setiap harinya. Ya. Akhirnya ngadep berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Munkar Nakir dan surat Al-Mulk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini orang ahli maksiat. Saya mau hukum dia di alam kubur, tapi dicegat sama orang ini gitu. Lalu Allah bertanya kepada surat Al-Mulk, kenapa kamu melarang malaikat Munkar Nakir untuk menghukum dia? Kata surat Al-Mulk, ya Allah, di dalam hati orang ini ada saya. Kalau dia hukum orang ini, otomatis saya juga kena hukuman ya Allah. Benar kan? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yu'adzibu qalban ma'al Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seseorang yang di hatinya ada Al-Qur'an. Ini berlaku bukan cuma di dunia. Ya. Berlaku bukan hanya untuk manusia, berlaku untuk semuanya. Malaikat Munkar Nakir ya, berlaku syariat kepadanya.
di dunia kita boleh nggak nginjek Al-Quran? Nggak boleh, haram. Ya. Di alam kubur malaikat munkar nakir juga nggak boleh nginjek Al-Quran. Bagaimana mereka nginjek Al-Quran? Mereka injek orang yang di hatinya ada Al-Quran, maka nggak boleh. Disitulah digambarkan syafaatnya Al-Quran menyelamatkan orang yang harusnya diazab di alam kubur, sehingga datang syafaat dari surat Al-Mulk, akhirnya dia tidak jadi diazab sama malaikat munkar dan nakir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadilah, keutamaan, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Kita udah hari ke-17. Kita udah puasa sebanyak 17 kali di bulan ini. Sisa berapa lagi? Sisa 13 hari lagi. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan, manfaatkanlah hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dimulai dengan malam nuzulul Quran pada hari ini, mari kita kuatkan lagi niat kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena jemaah sekalian, kalau di syahrul Quran, di bulannya kita perbanyak, di bulannya Al-Quran, kita tidak memperbanyak baca Al-Quran, kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kira-kira di bulan yang lain apakah kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran? Kira-kira di bulan yang lain kita bisa lebih banyak baca lagi nggak Qurannya di bulan yang lain selain yang bukan di bulan Ramadan? Analoginya seperti kalau ada petani, petani di musim panen, petani yang lain panen. Musim panen petani yang lain panen. Tapi ada satu petani di musim panen dia nggak panen. Di musim panen dia nggak panen. Kira-kira di musim yang lain dia bakal panen nggak tuh petani? Yang di musim panen dia nggak panen, di musim yang lain dia bakal panen nggak? Enggak, dia maksudnya kecil kemungkinannya dia bakal panen di luar musim panen. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita panjang umur. Kalau bulan Ramadan ini kita belum bisa memperbanyak Quran, mudah-mudahan di bulan yang lain bisa. Cuma kata Rasulullah, "Ila tughfar fi Ramadan famata yughfar." Kata Rasulullah, kalau di bulan Ramadan dia nggak dapat ampunan, di bulan Ramadan dia nggak perbanyak baca Quran, famata, kapan lagi bulan yang lain? Di bulan Ramadan Allah udah setting tuh neraka dikunci, syaitan semuanya dibelenggu. Maka di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak baca Al-Quran. Terakhir sebagai penutup saya ceritakan bahwa suatu ketika di akhir zaman nanti ada seseorang bangun tidur, setengah 6 pagi dia bangun tidur, dia buka jendela, wah masih gelap. Dia tidur lagi, dia bangun setengah 8 dia buka, masih gelap. Dibangun lagi, dibuka setengah 12 siang, masih gelap jemaah sekalian. Hari kedua begitu juga, dibuka siang hari masih gelap. Sampai hari kelima dia buka, masih gelap. 5 hari itu matahari tidak muncul di akhir zaman. Pas hari ke-6 dia bangun pagi, buka jendela, dia lihat, subhanallah, matahari udah terbit lagi. Girang dia, langsung dia bergegas menyiapkan perangkat alat kerjanya. Dia bangun, dia berangkat langsung ke kantornya, dia berangkat langsung ke tokonya. Udah 5 hari nggak kerja, 5 hari nggak buka toko. Semangat dia hari itu untuk datang ke kantornya untuk kerja, untuk buka tokonya, punya toko. Sampai di tokonya dia sedang asyik kerja, dia baru sadar. Ternyata dia lihat mata, dia lihat jendela, dia langsung astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar. Dia lihat ternyata matahari terbitnya bukan dari tempat dia terbit, tapi terbitnya dari tempat matahari tenggelam. Langsung dia tutup kantor, dia tutup laptopnya, dia balik lagi ke rumah, dia kunci pintunya. Ini dalam hadis sahih. Bahkan diceritakan dalam hadis tersebut, seorang ibu yang lagi gendong anaknya, saking dia baru sadar, dia lihat matahari terbit dari tempat dia tenggelam, dia lempar ke anak. Dia masuk ke dalam rumahnya, dia berwudu. Setelah berwudu,
dia ambil Quran. Karena dia tahu hadisnya Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena nanti di akhirat Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Tapi jamaah sekalian, sayang seribu sayang, pada saat itu semua manusia menyesal ketika dia ambil Quran. Pas dia buka Al-Quran yang biasanya ada tulisannya, semuanya udah kosong. Ada masanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Al-Quran, bahkan sampai tulisan-tulisannya diangkat. Kalau sekarang udah mulai diangkat Al-Quran jemaah sekalian, ulama sudah mulai banyak meninggal. Para alim ulama, bagaimana Allah mengangkat ilmu dari dunia dengan mewafatkan para ulama, para alim ulama diwafatkan sama Allah sehingga ilmu makin lama makin sedikit. Begitu juga diangkat Al-Quran, para penghafal Quran semuanya udah dikit. Sekarang beberapa orang yang yang ingin benar-benar menghafal Quran dikit banget ya Mas. Nanti di akhir zaman bukan hanya penghafal Quran yang diangkat, tapi Al-Qurannya, tulisannya itu diangkat. Udah nggak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka hadirin, mumpung kita masih di hari ke-17 bulan Ramadan, kita belum tahu tahun depan kita masih ngerasain dan nih bulan Ramadan, ya Rabb, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang lagi ke bulan Ramadan yang berikutnya. Terus sini ba'da sini, am ba'da am, sampai kita benar-benar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bacaan Quran kita itu adalah ibadah. Kita paham tak paham, kita baca Quran bernilai ibadah. Bukan kita baca Quran kita harus paham, itu tambahan pahalanya besar. Tapi buat orang yang nggak paham Quran tapi dia tetap membaca Quran, maka itu dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Tapi apakah kita cukup dengan hanya membaca doang tanpa kita pahami? Itu PR masing-masing jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.